Perkenalkan, nama saya Kana Salsabila NIM 189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Saya Khoni Azim Kamidah, NIM 153 akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya upaya pemberdayaan peran peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Latar belakang munculnya pemberdayaan dalam pendidikan yaitu karena adanya peraturan pemerintahan nomor 25 tahun 2003 dan UU nomor 23 tahun 2003. Pendidikan didesain untuk mampu mengatasi krisis multidimensional dengan membuat neraca masa lama, masa sekarang, dan masa datang. Secara konsepsional, implikasi otonomi pemerintah daerah adalah meningkatkan performansi atau kinerja sekolah karena diberi ruang pemberdayaan yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bermutu melalui pemberdayaan masyarakat. UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah dimaksudkan untuk menentukan pola hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, provinsi dengan kabupaten atau kota, dan unit pemerintahan di bawahnya dengan prinsip desentralisasi. Dengan keluarnya UU tersebut, masyarakat telah banyak menaruh harapan dan membicarakan manfaat otonomi bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat baik di kampus, di kota, dan di berbagai pelosok tanah air. Namun sayangnya model otonomi sesuai semangat UU dan semangat pemberdayaan masyarakat tersebut belum diterapkan secara utuh. Saya Dinta Elvia Pratiwi, NIM 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang pertama itu ada efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan, dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Lalu yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, atau rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Yang keempat, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Saya Amira Syafana, NIM 200. Di sini saya akan
akan menjelaskan tentang peran peserta didik, orang tua, komunitas sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, peran peserta didik. Siswa adalah aktor penting yang menjalankan peran utama dalam dunia pendidikan. Semakin meningkatnya peran siswa dalam dunia pendidikan, maka semakin bagus pula mutu dan kualitas pendidikan tersebut. Dengan demikian, mereka merupakan motor penggerak dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk menciptakan motor penggerak yang bermutu dan berkualitas dalam dunia pendidikan, diperlukan pengambilan sikap para siswa untuk terlibat aktif dalam berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan selain itu menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi, antara lain mengecap pendidikan di universitas, akademi, dan pendidikan yang sejenis lainnya. Sehingga apabila dia lulus nanti, ia akan mengabdi pada negara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Zarmufida, NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, orang tua merupakan mitra sekolah yang berperan serta dalam pembelajaran, perencanaan, atau pengembangan maupun dalam pengelolaan untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan di sekolah. Adapun peran orang tua tersebut, yang pertama yaitu hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya, orang tua hanya memasukkan anaknya ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Yang kedua, memberikan kontribusi dana, tenaga, dan bahan. Yang ketiga, menerima secara pasif apapun keputusan yang telah diputuskan oleh pihak yang terkait dengan sekolah, misalnya komunitas. Yang keempat, menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan sekolah. Yang kelima, memberikan pelayanan tertentu, misalnya sekolah bekerja sama dengan mitra tertentu, di mana orang tua mewakili sekolah bekerja sama dengan puskesmas. Yang keenam, melaksanakan kegiatan yang telah didelegasi atau dilimpahkan sekolah. Dan yang terakhir, mengambil peran dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksad Maulana, NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang komunitas sekolah. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, komunitas sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dari pengertian tersebut, Anda dapat simpulkan bahwa komunitas sekolah terdiri atas unsur orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat, bisa ulama atau rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar, atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri. Bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan kepala sekolah. Tugas utama komunitas sekolah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah, Dewan Pendidikan dan komite sekolah merupakan 1. Advisory Agency atau pemberi pertimbangan, 2. Supporting Agency, pendukung kegiatan layanan pendidikan, 3. Controlling Agency, sebagai pengontrol kegiatan layanan pendidikan, 4. Mediator, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan dengan pemerintah. Pada dasarnya, pemberdayaan komite sekolah dalam konteks MPS adalah melalui kondisi dan komunikasi. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan para guru dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, fungsional, dan diagonal.
Koordinasi dapat juga dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan dan mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tata krama profesional dapat meningkatkan hubungan baik antara pemimpin sekolah dengan para guru dan staf dan pihak sekolah dengan komite sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sandi Puspa, NIM 204 akan menyampaikan materi tentang peran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran masyarakat yang diamanahkan dalam undang-undang dapat diartikan pemerintah sadar bahwa mitra terbaik dalam melaksanakan pendidikan adalah masyarakat. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari pendidikan, sehingga peran aktif masyarakat akan sangat menentukan kualitas pendidikan. Peran yang dijalankan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Bentuk-bentuk serta peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya ialah yang pertama, menggunakan jasa sekolah, yaitu masyarakat mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan memaksimalkan penggunaan jasa dan fasilitas sekolah untuk anak-anak belajar atau mencari ilmu. Yang kedua, memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat juga ikut dalam mengembangkan sekolah dengan kontribusi dari keuangan, bahan, ataupun tenaga, seperti mendonasikan sejumlah uang untuk meningkatkan fasilitas sekolah, ataupun menyumbangkan tenaga kerja sukarela menjadi guru pengajar di sekolah. Kemudian yang ketiga ialah membantu anak belajar di rumah. Selain belajar di sekolah, hal utama yang dapat meningkatkan mutu pendidikan ialah belajar di rumah dengan bantuan orang tua, sehingga dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan. Yang keempat ialah berkonsultasi masalah pendidikan anak. Itu apabila terdapat masalah pendidikan, masyarakat harus berkonsultasi kepada staf sekolah, misal guru pembimbing, wali kelas, atau guru BK, sehingga staf bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan agar peningkatan mutu pendidikan tidak terhambat. Kemudian yang kelima adalah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Masyarakat mendukung fasilitas yang digunakan anak dalam meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya seperti menyediakan pakaian renang dan peralatan renang bagi anak yang ikut eskul renang, sehingga anak bisa berkembang dalam membantu peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam ialah pembahasan kebijakan sekolah, ialah seperti halnya evaluasi sekolah, perlu pembahasan antara pihak-pihak yang terkait mengenai kebijakan sekolah, cara peningkatan mutu ataupun solusi dari apabila terdapat kesalahan dalam kebijakan sekolah.